itu ketika nyampe di Madiun, kemudian ke baratnya masuk ke Magetan, itu mulai dari Madiun itu banyak sekali ucapan-ucapan Ramadan ya, mulai dari IKSPI Kerasakti, kemudian dari Pagar Nusa, kemudian dari PSHT, PSHW, dan banyak lagi organisasi yang lain dan mengucapkan Idul Fitri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan mencoba membahas masalah pemasangan banner yang diadakan oleh beberapa organisasi pencaksilat ya. Ini dipasang di wilayah-wilayah di wilayah setempat atau wilayah masing-masing dari perguruan. Jadi saya tadi melihat story atau postingan dari media dari Tunas Muda ID ya. Kali ini tadi memberikan pendapat atau jajak pendapat bagaimana kita ini memasang banner di bulan Ramadan ini, tapi itu dilarang oleh pemerintah setempat atau Pemkab setempat. Jadi ini tadi saya membacanya yang berbunyinya seperti ini. Bagaimana pendapatmu tentang pelarangan pemasangan baliho ucapan yang ada di beberapa daerah? Jadi di sini tadi saya mencoba urun rembuk ya di Instagramnya Tunas Muda ID. Ini jadi dari saudara PSHW, Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun. Di situ saya urun rembuk mencoba untuk berkomentar di situ ya. Jadi saya ketik seperti ini, melok urun rembuk mas sedulur terate. Nah, itu merupakan tradisi bagi para peguruan pencak silat di Indonesia. Bahkan itu sudah menjadi budaya khususnya di wilayah Jawa Timur. Jadi di Jawa ini khususnya Jawa Timur itu pemasangan baliho atau ucapan Ramadan di daerah itu sudah seperti menjadi budaya, ya kan? Sudah menjadi budaya. Jadi hal itu mungkin akan sulit untuk dihilangkan karena itu sendiri tidak ada yang menyuruh. Yang pertama itu tidak ada yang menyuruh. Itu adalah inisiatif diri sendiri atau inisiatif dari para pendekar yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian tadi saya lanjut ya percakapan tadi. Terus saya kurang setuju akan larangan pemasangan ucapan itu. Akan tetapi di situ saya berikan kelanjutannya, tapi di sini juga harus digarisbawahi. Wilayah setempat harus bisa kondusif dan benar-benar menjaga keamanan. Nah, jadi kalau mau ingin memasang itu di wilayahnya itu harus benar-benar tidak ada gesekan. Dalam artian di suatu wilayah itu baik semua perguruan maupun dari mana-mana organisasi itu bisa duduk bersama, ngobrol, ngopi bareng. Nah, ketika itu sudah berjalan, ketika di suatu wilayah itu sudah tidak mementingkan egonya masing-masing, aku itu dari organisasi mana, aku itu dari organisasi A, B, C, itu tidak difikirkan atau tidak mikir ke situ, maka pemasangan banner itu bisa terjadi dan tidak akan ada yang merusak. Nah, jadi mungkin banner-banner di wilayah-wilayah itu yang mungkin dirusak oleh para oknumnya itu adalah wilayah yang dalam tanda kutip sering crash. Jadi kalaupun di wilayah itu yang sering terjadi crash itu mungkin dilarang itu ya
tepat lah kalau masalah itu. Tapi kalau di wilayahnya itu bisa menjadi contoh dan bisa memberikan tauladan, yang saya rasa tidak apa-apa untuk pemasangan banner di wilayah tersebut. Seperti itu, Mas. Ini bisa saya bisa bercerita sedikit ya mengenai beberapa pemasangan banner ya, dari wilayah Madiun, kemudian ke barat ke Magetan, ke kiri itu ke Ngawi, ke kiri ke Ponorogo, kemudian ke kanannya itu ke Ngawi. Mungkin di sana tuh masih banyak yang memasang banner-banner ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Di wilayah tersebut mungkin sudah kondusif ya, para pendekar yang di sana, wilayah Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, itu pendekarnya sudah bisa mengerti bahwa tidak mengedepankan egonya. Jadi saya kadang kalau mudik ya, saya kan orangnya asli dari Magetan. Ketika saya mudik pada tahun 2017-an, itu ketika nyampe di Madiun, kemudian ke baratnya masuk ke Magetan, itu mulai dari Madiun itu banyak sekali ucapan-ucapan Ramadan ya, mulai dari IKSPI Kerasakti, kemudian dari Pagar Nusa, kemudian dari PSHT, PSHW, dan banyak lagi organisasi yang lain, dan mengucapkan Idul Fitri ya, mulai dari Nganjuk ke barat itu sudah banyak sekali yang membuat ucapan banner, dan itu menandakan bahwa wilayah tersebut itu ada pendekarnya, dari pendekar PSHT, dari pendekar Pagar Nusa, dari IKSPI dan lain sebagainya, dan Winongo juga ada. Nah, tapi akhir-akhir ini ya, ketika saya pulang mudik ke Magetan itu sepi sepi. Jadi banner-banner itu nggak seramai zaman dulu ketika pada tahun 2017-an ke bawah. Nah, jadi saran saya tadi, ketika wilayah itu sudah kondusif, sudah benar-benar tidak mementingkan egonya masing-masing, banner itu pasti ada dan dipasang dan tidak ada keributan. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin itu saja yang saat ini saya bahas mengenai banner yang diutarakan oleh admin dari Tunas Muda ID. Nah, tadi kan saya sempat ke situ masuk dan urun rembuk kali nyambung tali persaudaraan, Mas. Para adminnya Tunas Muda ID ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dulur. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, bisa dikritik atau saya mohon maaf ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.